sudah. Oke. Ini langsung ke histologi guide-nya. Jadi ulangi dari awal. Jadi tadi kan ada ductus alveolaris. Ini ductus, bisa dilihat ya. Ductus, nih. Ductus. Nah, terus alveolusnya itu mana? Alveolusnya ini alveolus, ini yang kecil-kecil ini, yang ada di bagian perifer. Oke. Nah, ketika alveolus itu menjadi tempat pertukaran udara, terus dialirkan kemana sih? Alirkannya nanti ke ductus alveolaris. Setelah itu juga ada yang namanya saccus alveolus atau kantong pada alveolus, kantong pada daerah paru-paru. Ini ya, saccus alveolaris namanya. Saccus alveolaris. SACCUS alveolaris. Ini juga lebih kecil lah intinya daripada ductus alveolaris yang menjadi muara utama. Ini juga ductus, ini ductus. Oke, kita identifikasi di saccus alveolaris ini ada yang namanya sel pneumosit 1 sama sel pneumosit 2. Pneumosit 2. Sel pneumosit 1 itu bentuknya pipih. Pipih ya, ini pipih. Ini pipih. Dan kebanyakan jadi ada yang namanya gini, ada yang namanya pembatas antara alveolus 1 dan alveolus 2. Itu namanya septum interalveolaris. Ini septum pembatasnya. Pembatasnya ini. Nah, paling banyak penyusun di sini adalah sel pneumosit 1 yang pipih. Oke, ini. Sel pneumosit 1. Pipih ya, ini ya. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu karena di sini alveolus itu fungsi utamanya itu pertukaran udara, makanya kan logikanya sel pneumosit 1 paling banyak di daerah septum interalveolaris ataupun di saccus alveolaris. Itu paling banyak pneumosit tipe 1 yang bentuknya pipih. Ini ya, ini. Kemudian ada yang namanya sel pneumosit tipe 2, bentuknya bulat. Ini bulat. Ini bulat, ya. Ini bulat. Ini bulat. Pokoknya yang bulat itu pneumosit tipe 2. Yang pipih pneumosit tipe 1. Pneumosit tipe 2 itu fungsinya untuk apa? Jadi pneumosit tipe 2 itu menghasilkan seperti fosfolipid namanya surfaktan. Tulis aja surfaktan ya. Pneumosit tipe 2 menghasilkan surfaktan yang nantinya ini ketika sudah terbentuk akan mendistribusikannya ke pneumosit tipe 1 seperti lapisan tipis. Jadi nanti didistribusikan ke lapisan sel pneumosit tipe 1 yang nantinya akan menjaga menjaga alveolus agar tidak kolaps pada saat pertukaran udara. Jadi saling berhubungan ya, pneumosit 1 sama pneumosit 2. Selanjutnya kita beralih ke makrofag atau sel DUST. Sel DUST sama aja. Makrofag sel. Makrofag itu apa sih ya? Ya berarti sistem pertahanan tubuh kita ya. Jadi ketika ada udara yang masuk tapi ada patogen, nah nanti akan dilenyapkan sama makrofag. Makrofag ini kayak apa sih ini bentuknya? Ini makrofag. Ya. Kemudian mana lagi ya? Banyak sih. Ini makrofag. Ini makrofag. Ini makrofag. Bisa dibedain ya. Jadi kalau pneumosit tipe 2 kan bulat, makrofag juga bulat sih kelihatannya. Kalau pneumosit tipe 2 lebih ke septum interalveolar di bagian ininya yang ada merah-merah. Tapi kalau di makrofag itu biasanya ada di bagian luar dari septum interalveolarnya kayak gitu. Mungkin itu sih dari saya, tambahan sedikit ya. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang preparat dari organ pulmo atau paru-paru?